Jokowi sebagai presiden yang harusnya diharapkan bersikap netral, memberikan dukungan terbuka kepada Prabowo yang oleh sejumlah pihak diterjemahkan sebagai sikap ketidaknetralan penguasa menuju kontestasi Pilpres 2024. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa menteri yang akan bertarung dalam pemilihan umum sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden tidak perlu mundur dari jabatannya. Putusan MK ini sudah diketok, tidak bisa diganggu-gugat. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan adanya putusan MK ini, tentu ini akan memuluskan langkah sejumlah menteri yang digadang-gadang untuk maju Pilpres. Misalkan seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, bahkan Erick Thohir. Mereka berempat yang kini banyak digadang-gadang, bahkan direkod oleh lembaga survei terkait elektabilitasnya menuju 2024. Namun tentunya setiap keputusan yang diambil akan memunculkan konsekuensi. Sejumlah pihak menilai tidak perlu mundurnya menteri saat nyapres akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itulah dampak seperti itu harus segera diantisipasi. Banyak pihak melihat bahwa putusan MK ini akan berdampak luas. Antara lain terganggunya kinerja pemerintahan, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Tiga hal inilah yang kini menjadi sorotan publik sebagai konsekuensi dari putusan MK tersebut. Persoalan penyalahgunaan jabatan serta urusan fokus pekerjaan menjadi hal yang paling mengemuka. Jika seorang menteri mencalonkan diri jadi presiden, tidak mundur dari jabatannya, apakah ada jaminan satu orang yang fokus pada dua jabatan, fokus pada dua kegiatan akan sama-sama baik melaksanakannya? Jelas tidak mudah membagi fokus antara menjalankan tugas sebagai pejabat negara untuk mensejahterakan rakyat berbanding dengan upaya untuk memenuhi hasrat politiknya dalam kontestasi Pilpres 2024. Pun persoalan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk mendukung kegiatan pencapresan tentu sangat dirisaukan oleh publik. Mereka, para menteri ini dikhawatirkan akan sibuk berupaya membangun citra dan meraih simpati pemilih dengan memakai fasilitas negara yang melekat pada jabatannya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menteri yang nyapres pasti akan lebih fokus pada pemenangan di Pilpres. Bahkan mungkin pekerjaannya ya di kabinet akan didelegasikan semuanya. Kalau begitu, kenapa nggak mundur sekalian? Jika menteri tidak perlu mundur dan hanya cuti yang tergantung izin presiden, ini akan membuat presiden dalam saat ini, yakni Presiden Joko Widodo, ada pada dalam posisi dilema. Satu sisi presiden harus menghormati hak seorang mencalonkan diri. Di sisi lain, presiden menyadari apabila menteri yang bersangkutan tidak diganti, maka kinerja di pemerintahan bisa terpengaruh dan akan berpotensi terganggu. Itulah dilema presiden. Bahkan bisa berpotensi menjadi hal yang menyusahkan presiden.
Saya kutip pernyataan politisi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ketika menteri tidak mundur dan hanya cuti tergantung presiden mengizinkan atau tidak, itu tentu membuat dilema presiden. Di satu sisi presiden harus menghormati hak seseorang mencalonkan diri. Di satu sisi presiden menyadari apabila menteri tidak mundur, maka kinerjanya di pemerintahan pasti akan terganggu. Ujar Saan seperti dikutip mediaindonesia.com. Sekalipun diperbolehkannya menteri tidak perlu mundur jika mencalonkan jadi capres atau cawapres sesuai keputusan MK, maka akan lebih baik jika menteri tersebutlah yang bersikap kesatria, bersedia mengundurkan diri. Agar lebih etis secara etika politik dan lebih fair, serta tidak menimbulkan spekulasi negatif dari publik. Presiden Jokowi juga perlu mengingat bahwa selain menteri yang bakal nyapres, di kabinet juga ada menteri-menteri yang bakal turun gelanggang pemilu untuk menyukseskan partai politiknya masing-masing. Setidaknya ada 18 menteri yang berasal dari partai politik. Belum lagi 6 wakil menteri yang juga merupakan orang utusan partai. Hal yang perlu diingat dan tentunya pasti perlu diantisipasi oleh presiden ketika bangsa ini memasuki tahun politik, yakni semua konsentrasi para politisi yang ada di kabinet yang menjabat sebagai pembantu presiden akan terbelah. Kini kendali sepenuhnya berada di tangan Presiden Jokowi. Apakah akan bersikap tegas agar para pembantunya tetap fokus bekerja hingga akhir pemerintahan, atau justru memberikan toleransi? Namun ternyata jika kita melihat dinamika politik saat ini, Jokowi telah bersikap dengan menyiratkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Dukungan yang ternyata memicu kontroversi di publik. Sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi. Apakah memang harus cuti panjang? Jokowi sebagai presiden yang harusnya diharapkan bersikap netral, memberikan dukungan terbuka kepada Prabowo yang oleh sejumlah pihak diterjemahkan sebagai sikap ketidaknetralan penguasa menuju kontestasi Pilpres 2024. Misalnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menyayangkan pernyataan Jokowi itu. Disayangkan sekali pernyataan beliau itu, disadari atau tidak, menghadirkan campur tangan kekuasaan terhadap proses Pilpres yang steril dari campur tangan kekuasaan. Kata Hidayat, seperti dikutip mediaindonesia.com. Hidayat juga mengingatkan bahwa dalam diri Jokowi sebenarnya melekat jabatan seorang presiden. Dalam kapasitas itu Jokowi mestinya bisa menempatkan diri sebagai negarawan dengan menunjukkan sikap netral pemerintah dalam proses penentuan capres. Namun tanggapan berbeda dilontarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurutnya ucapan Jokowi kepada Prabowo itu hanya pujian, bukanlah dukungan. Artinya urusan netralitas Jokowi tidak perlu dipolemikkan. Namun apakah itu pujian ataukah itu bentuk dukungan? Mestinya Jokowi lebih fokus dan lebih baik untuk menyuruh menterinya bekerja, bukannya melakukan endorse terhadap salah satu capres.
Bahkan akan lebih baik lagi bagi bangsa ini jika Presiden Joko Widodo bersikap arif dan bijaksana terkait kontestasi Pilpres pada 2024 mendatang. Apalagi saat ini sebagai presiden yang menjabat hingga 2024, Jokowi memiliki banyak sumber daya. Juga Jokowi masih memiliki magnet elektoral. Jokowi pun masih memiliki basis dukungan yang kuat di tengah rakyat. Sekali lagi, sebaiknya Presiden Jokowi berkonsentrasi agar pemerintahannya berakhir dengan paripurna. Presiden perlu tegas untuk mengarahkan menterinya fokus bekerja. Jika memang para pembantunya tersebut lebih menitik beratkan pada kontestasi pencapresan, sebaiknya segeralah diganti. Karena sudah bisa dipastikan ketika menteri nyapres, baik itu menjadi calon presiden ataupun menjadi calon wakil presiden, bisa dipastikan tidak akan fokus lagi bekerja sebagai pembantu presiden. Atau akan lebih elok lagi jika mereka yang memang sadar tidak bisa lagi membantu presiden menuju akhir pemerintahan paripurna pada 2024 untuk mundur.